Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Endar Mahmudin dengan NPM 247330054, program studi pengembangan produk industri jurusan teknologi pertanian. Dengan terhormat Bapak Kifari Pramavisi Suherman, STNTP, selaku dosen pengampu mata kuliah Satuan Proses Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekstraksi rimpang, temulawak, dan aktivitas sebagai antibakteri. Pertama yaitu pengertian. Maserasi. Maserasi adalah teknik ekstraksi yang dilakukan dengan merendam serbuk bahan dalam larutan pengekstrak. Maserasi merupakan teknik kuno yang dapat digunakan untuk mengekstrak zat aktif yang mudah larut dalam cairan pengekstrak. Temulawak. Temulawak merupakan tanaman asli Indonesia yang termasuk dalam famili Zingiberaceae. Tanaman ini secara empiris dilaporkan dapat mengobati berbagai penyakit seperti radang dan pembekuan saluran cerna, batu empedu, liver, dispepsia, antispasmodik. Salah satu kandungan yang dimiliki temulawak yaitu pati. Selanjutnya, bahan yang diekstrak yaitu temulawak. Temulawak bisa diekstraksi dengan cara maserasi, karena maserasi merupakan metode yang sederhana dan dapat melindungi senyawa-senyawa di dalam simplicia yang rusak terhadap pemanasan. Selain itu, temulawak juga mengandung alkaloid, flavonoid, triterpenoid, saponin, dan tanin. Digunakan sebagai bahan untuk aktivitas antibakteri dan manfaat lainnya. Metode yang dilakukan maserasi dengan etanol 96% didapatkan rendemen ekstrak tertinggi yang diperoleh yaitu 16,35% dengan waktu 180 menit dengan konsentrasi larut 70%. Kemudian senyawa dalam rimpang temulawak. Yang pertama, kurkuminoid, yaitu zat warna kuning yang merupakan zat utama dalam temulawak. Yang kedua, sesquiterpene, yaitu senyawa seperti santrozizol, bisakumol, bisakurol, dan zingiberene. Selanjutnya, minyak atsiri mengandung sesquiterpene, satorzizol, dan sedikit kamper. Kemudian germakron, yaitu senyawa yang bersifat anti radang dan menghambat pembekakan. Lalu petolimethicarbinol dan sesquiterpen de carper, yaitu senyawa yang meningkatkan produksi empedu. Yang terakhir, turmeron, yaitu senyawa dengan bersifat antimikroba. Lalu tahapan proses ekstraksi. Tahapan proses ekstraksi rimpang temulawak umumnya meliputi persiapan bahan baku. Yang pertama, cuci rimpang temulawak, kupas kulit rimpang, potong kecil-kecil dan tipis, keringkan dengan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 12 jam. Kemudian ekstraksi. Maserasi dengan etanol 96% dengan perbandingan sampel dan pelarut yaitu 1:10. Maserasi selama 24 jam dalam wadah kaca yang ditutupi rapat dengan aluminium foil dan terhindar dari cahaya langsung. Saring hasil ekstraksi untuk mendapatkan filtrat. Simpan filtrat hasil ekstraksi dalam botol gelap. Selain metode maserasi, ekstraksi rimpang temulawak juga bisa dilakukan dengan metode sokletasi dan UAI. Sehubung kita materi tentang maserasi, jadi yang saya jelaskan ini yaitu dengan cara metode maserasi.
Kemudian hasil setelah ekstraksi. Pertama, ekstraks temulawak yang memiliki aktivitas antioksidan. Yang kedua, ekstraks etanol rimpang temulawak yang dapat menurunkan kadar asam urat. Kemudian ekstrak kental rimpang temulawak. Yang keempat, bubuk sari temulawak dan bubuk simplicia temulawak. Kemudian cara memisahkan ekstraksi. Yang pertama yaitu dengan cara penyaringan. Untuk memisahkan ampas, endapan, dan fitrat, Anda dapat menggunakan kertas saring. Yang kedua, distilasi. Untuk memisahkan hasil ekstraksi dan solvent, Anda dapat melakukan distilasi dengan suhu antara 80-90 derajat Celcius. Yang ketiga, evaporasi. Untuk memisahkan pelarut dengan oleoresin, Anda dapat menggunakan rotary vacuum evaporator pada suhu 65 derajat Celcius. Proses ini dihentikan setelah pelarut etanol teruapkan semua dan didapatkan oleoresin yang berbentuk pasta. Kesimpulan, ekstrak rimpang temulawak dapat diperoleh melalui proses ekstraksi. Beberapa ekstraksi yang digunakan dalam review penelitian ini menggunakan metode shock-letasi, macerasi, dan ultrasound assisted extraction atau UAE. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, rata-rata hasil rendemen tertinggi ditunjukkan pada metode macerasi yang kemudian diikuti oleh metode shock-letasi, dan yang memiliki rendemen terkecil adalah UAE. Nilai hasil rendemen ini mempengaruhi besarnya aktivitas antibakteri rimpang temulawak, di mana semakin tinggi rendemen ekstrak maka aktivitas antibakteri juga semakin besar. Ini dokumentasi rimpang temulawak dan bubuk. Terima kasih, demikian isi presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan, namanya juga masih belajar, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.